Tahukah Anda bahwa 80% penderita stroke sebenarnya sudah menunjukkan tanda peringatan sejak 1 bulan sebelumnya? Saya akan bongkar 9 tanda rahasia yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dari ancaman stroke yang datang diam-diam. Tunggu dulu, sebelum saya ungkap rahasianya, silakan tekan tombol like, subscribe, dan ketik komentar di bawah, biar semangatnya makin meledak. Sekarang, Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Minggu lalu, seorang ibu menangis terseduh-seduh di ruang praktik saya. Namanya Bu Yanti dari Tangerang, usia 59 tahun. Ia gemetar memegang hasil CT scan suaminya. "Dok, kalau saja saya tidak anggap remeh keluhan suami saya," katanya dengan suara bergetar. Suaminya, Pak Agus, 61 tahun, sekarang hanya bisa berbaring tak berdaya di ruang ICU, lumpuh total sebelah kanan akibat stroke berat yang menyerang 3 hari lalu. Yang membuat hati saya hancur adalah ketika Bu Yanti menceritakan bahwa sebulan terakhir Pak Agus sering mengeluh. Kepalanya pusing mendadak seperti dipukul palu, tangannya sering kesemutan sebelah, bahkan pernah tiba-tiba lupa nama cucunya sendiri selama beberapa detik. Ada satu kejadian yang Bu Yanti ingat betul. Saat makan malam keluarga, Pak Agus tiba-tiba pelo beberapa detik saat bercerita, lalu normal lagi. Mereka tertawa saat itu, mengira bapaknya kecapean kerja. Namanya juga sudah kepala 5, wajarlah kadang ada yang aneh-aneh, kata Bu Yanti waktu itu. Seandainya mereka tahu, itu adalah alarm bahaya terakhir. Tapi, tidak semua cerita harus berakhir tragis seperti Pak Agus. Ada cerita yang berbeda dari Pak Suwandi, pensiunan guru dari Depok, 62 tahun. Istrinya, yang kebetulan menonton video saya tentang tanda bahaya stroke, langsung waspada ketika Pak Suwandi mengalami 3 gejala aneh dalam seminggu. Kesemutan di tangan kiri yang datang dan pergi, pusing mendadak saat bangun dari duduk, dan yang paling mengkhawatirkan, pernah pelo sesaat saat menerima telepon dari anaknya. Tanpa buang waktu, istrinya langsung paksa Pak Suwandi diperiksa ke rumah sakit, meski awalnya dia menolak karena merasa baik-baik saja. Hasilnya mengejutkan, dokter spesialis saraf menemukan ada penyumbatan 65% di pembuluh darah karotis yang menuju otak. Ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Beruntung karena cepat terdeteksi. Dengan pengobatan yang tepat, perubahan pola makan, dan olahraga teratur, sekarang Pak Suwandi masih bisa mengajar les privat, masih bisa main sepeda keliling kompleks setiap sore, bahkan baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ke-35 dengan mendaki Gunung Prau bersama istrinya. Bedanya hanya satu, mereka mendengarkan sinyal tubuh dan bertindak cepat. Buat Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, perkenalkan, saya Dr. Ahmad Ridho dari channel Healthy Elderly. Sudah 20 tahun lebih saya mendampingi ribuan pasien usia 50 tahun ke atas menghadapi berbagai masalah kesehatan, utamanya stroke, jantung, dan diabetes. Selama itu pula, saya menyaksikan bagaimana ketidaktahuan membuat orang-orang baik harus menderita seumur hidup. Saya sering tidak bisa tidur memikirkan pasien yang datang terlambat. Padahal, kalau saja mereka tahu lebih awal, tragedi itu bisa dicegah. Makanya, saya putuskan buat channel YouTube ini bukan untuk mencari popularitas, tapi karena saya percaya ilmu kesehatan itu hak semua orang, bukan hanya mereka yang mampu bayar konsultasi dokter spesialis. Prinsip saya sederhana, Tuhan memberikan tubuh yang luar biasa pada kita, tinggal bagaimana kita merawatnya, dan perawatan terbaik dimulai dari pengetahuan yang benar. Mencegah itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih manusiawi daripada mengobati. Hari ini, kita akan bahas topik yang sangat penting, tapi jarang sekali dibicarakan di TV atau media sosial. 9 tanda peringatan stroke yang muncul 1 bulan sebelumnya. Kenapa topik ini sangat krusial? Karena data dari Kementerian Kesehatan mencatat fakta yang mengerikan. Stroke adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia. Bayangkan, setiap 7 detik ada 1 orang Indonesia yang terkena stroke. Artinya, selama Anda menonton video ini sampai selesai, sudah ada lebih dari 150 orang yang kena stroke di seluruh Indonesia.
Yang lebih menyedihkan lagi, 2 dari 3 penderita stroke tidak bisa kembali normal seperti semula. Ada yang lumpuh permanen, ada yang tidak bisa bicara lagi seumur hidup, ada yang harus pakai popok dewasa selamanya, bahkan ada yang tidak mengenali keluarganya sendiri. Tetapi, dan ini yang sangat penting untuk Anda ingat, menurut penelitian WHO, 80% kasus stroke sebenarnya bisa dicegah kalau kita tahu tanda-tanda awalnya dan segera bertindak. Jadi, tetap simak sampai akhir, karena informasi ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana agar mudah dipahami. Stroke itu ibarat banjir besar yang melanda rumah Anda. Sebelum banjir dahsyat itu datang, pasti ada tanda-tanda peringatan. Air sungai di belakang rumah mulai naik, got depan rumah mampat, hujan terus-menerus berhari-hari, air mulai menggenang di halaman. Kalau Anda peka, Anda bisa evakuasi atau bikin tanggul sebelum banjir besar datang. Tapi kalau Anda cuek, tiba-tiba saja rumah sudah terendam air setinggi atap. Nah, stroke juga persis begitu. Sebelum banjir besar yang bikin lumpuh total, ada hujan-hujan kecil berupa gejala aneh yang sering kita abaikan. Pembuluh darah di otak kita itu seperti pipa air di rumah. Kalau pipanya mulai tersumbat kerak atau ada yang bocor kecil, airnya masih bisa mengalir, tapi tidak normal. Kadang mampet sebentar, kadang aliran kecil, kadang malah jebol sedikit. Tubuh kita sebenarnya sudah berteriak minta tolong lewat berbagai sinyal. Masalahnya, kita sering menutup telinga dan mata. Ah, pusing biasa karena kurang tidur. Ah, kesemutan karena kelamaan duduk. Ah, pelo sebentar karena sariawan. Padahal, itu semua adalah sirena ambulans yang berbunyi keras di dalam tubuh kita. Mari saya jelaskan secara medis, tapi dengan bahasa awam. Otak kita itu organ paling rakus dalam tubuh. Beratnya cuma 2% dari berat badan total, tapi dia makan 20% dari semua gula darah yang beredar. Bayangkan, otak seperti mobil mewah super sehat yang harus menyala 24 jam non-stop, tidak boleh mati sedetik pun. Kalau bensinnya, oksigen dan nutrisi telat sampai, walau cuma 3 menit, mesinnya bisa rusak permanen. Sebulan sebelum stroke besar terjadi, pembuluh darah yang mengantarkan bensin ke otak sudah mulai bermasalah. Kadang ada gumpalan darah kecil yang mampet sebentar lalu lepas lagi. Kadang pembuluh darahnya menyempit karena plak kolesterol, kadang tekanan darah terlalu tinggi sampai pembuluh darah hampir pecah. Setiap kali ini terjadi, ada bagian otak yang kekurangan oksigen sesaat. Inilah yang dokter sebut sebagai mini stroke atau bahasa medisnya TIA atau Transient Ischemic Attack. Tapi saya lebih suka menyebutnya peringatan terakhir dari Tuhan sebelum bencana besar datang. Sekarang, saya akan bongkar satu persatu 9 tanda yang harus Anda waspadai. Tanda pertama, sakit kepala dahsyat yang datang tiba-tiba. Ini bukan pusing biasa yang pelan-pelan muncul karena masuk angin. Ini seperti ada yang memukul kepala Anda dengan palu godam. Sakitnya luar biasa, muncul dalam hitungan detik, dan tidak hilang dengan obat warung biasa. Pak Herdi dari Semarang cerita, "Dok, rasanya seperti kepala mau pecah, saya sampai jatuh dari kursi." Tanda kedua, kesemutan atau mati rasa di sebelah badan. Perhatikan kata kuncinya, sebelah, bukan kedua tangan atau kedua kaki. Bisa di wajah sebelah kiri saja, tangan kanan saja, atau kaki kiri saja. Datangnya mendadak tanpa sebab jelas, hilangnya juga tiba-tiba, biasanya cuma beberapa menit. Ini berbeda dengan kesemutan karena salah posisi tidur yang hilang kalau dipijat. Tanda ketiga, pandangan kabur atau gelap mendadak. Bu Titik dari Surabaya pernah cerita, tiba-tiba seperti ada tirai hitam menurun menutupi mata kiri saya, cuma beberapa detik lalu normal lagi. Ada juga yang tiba-tiba melihat double atau seperti ada kilatan cahaya. Ini bukan karena mata lelah atau minus bertambah, tapi karena otak kekurangan oksigen di bagian yang mengatur penglihatan. Tanda keempat, pelo atau cadel sesaat. Ini pengalaman Pak Jaga dari Bandung yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat sedang presentasi di kantor, tiba-tiba lidahnya terasa kaku dan tebal. Kata-kata yang keluar jadi tidak jelas, seperti orang habis suntik gigi.
Saya mau bilang proyeksi, yang keluar proyeksi, kenangnya. Rekan kerja sampai tertawa, kira saya bercanda. Untung istrinya yang perawat langsung curiga dan paksa periksa. Ternyata ada penyumbatan 50% di pembuluh darah otaknya. Tanda kelima, lupa mendadak yang tidak wajar. Bukan lupa biasa seperti lupa naruh kunci atau lupa nama artis, tapi tiba-tiba lupa nama anak sendiri, lupa alamat rumah sendiri, atau bingung sedang ada di mana, padahal di ruang tamu rumah sendiri. Bu Nurjanah dari Yogyakarta pernah panik saat suaminya tiba-tiba tidak mengenali wajahnya selama 30 detik. Dia lihat saya dengan tatapan kosong, seperti melihat orang asing, lalu tiba-tiba normal lagi dan tidak ingat kejadian itu, ceritanya dengan mata berkaca-kaca. Tanda keenam, kehilangan keseimbangan mendadak. Tiba-tiba sempoyongan seperti habis minum alkohol padahal tidak minum setetes pun, atau merasa ruangan berputar-putar padahal sedang duduk tenang. Ini beda dengan pusing biasa karena darah rendah. Ini terjadi tiba-tiba tanpa trigger yang jelas. Tanda ketujuh, kelemahan otot sesaat di satu sisi. Gelas tiba-tiba jatuh dari tangan karena genggaman melemah, atau kaki kiri tiba-tiba tidak bisa diangkat saat naik tangga. Hilang kekuatan secara mendadak di satu sisi tubuh walau cuma beberapa detik atau menit. Tanda ke-8, gangguan menelan tiba-tiba. Tersedak saat minum air putih biasa padahal tidak sedang terburu-buru, atau tiba-tiba kesulitan menelan nasi padahal tidak ada sariawan atau radang tenggorokan. Tanda ke-9, perubahan emosi ekstrim tanpa sebab. Tiba-tiba marah besar karena hal sepele atau menangis terseduh-seduh tanpa alasan jelas. Pak Rustam dari Palembang bercerita, istrinya tiba-tiba menangis histeris saat menonton iklan sabun. Tidak ada yang sedih di iklan itu, tapi istri saya menangis sejadi-jadinya. Seminggu kemudian dia kena stroke ringan, kenangnya. Saya harus ceritakan kisah nyata yang membuat saya semakin yakin bahwa mengenali tanda-tanda ini bisa menyelamatkan nyawa. Bu Fatimah dari Makassar, 55 tahun, datang ke klinik saya dengan membawa catatan kecil. Di catatan itu, dia tulis semua kejadian aneh yang dialami selama 3 minggu terakhir. Kesemutan di tangan kiri yang muncul 5 kali, setiap kali berlangsung 2-3 menit. Pusing mendadak seperti dipukul, terjadi 3 kali saat sedang masak. Pelo sesaat saat telepon dengan anaknya di Jakarta, cuma sekali, tapi dia ingat betul. Dan yang paling membuatnya khawatir, pandangan mata kanannya pernah gelap total selama 10 detik saat sedang sholat subuh. Saya langsung minta Bu Fatimah untuk pemeriksaan lengkap, CT scan, pemeriksaan darah, dan USG Doppler karotis. Hasilnya, ada penyempitan 70% di arteri karotis kanan yang memasok darah ke otak. Dokter spesialis saraf yang menangani langsung bilang, "Ibu beruntung datang tepat waktu. Kalau telat seminggu saja, mungkin ceritanya akan berbeda." Dengan pengobatan intensif, diet ketat rendah kolesterol, dan olahraga teratur, sekarang Bu Fatimah sudah membaik drastis. Penyempitannya tinggal 30% dan dia bisa beraktivitas normal, bahkan baru saja umroh bulan lalu. Sekarang, kalau Anda atau keluarga mengalami salah satu dari 9 tanda ini, jangan panik, tapi juga jangan diabaikan. Ini langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Pertama, ambil HP atau kertas, catat dengan detail, tanggal berapa, jam berapa tepatnya, gejala apa yang muncul, berapa lama berlangsung, dan apa yang sedang dilakukan saat gejala muncul. Catatan ini sangat penting untuk membantu dokter mendiagnosis dengan tepat. Kedua, segera cek tekanan darah. Kalau di atas 140/90, ini sudah lampu kuning. Kalau di atas 160/100, ini lampu merah menyala. Ketiga, lakukan tes FAST yang direkomendasikan oleh American Stroke Association. F untuk face, wajah. Minta orang tersebut senyum lebar di depan cermin. Lihat apakah senyumnya simetris atau mencong sebelah. A untuk arms, lengan. Minta angkat kedua tangan lurus ke depan dengan mata tertutup selama 10 detik. Apakah salah satu tangan turun? S untuk speech, bicara. Minta ucapkan kalimat ular melingkar di pagar besi. Apakah pelo atau tidak jelas?
T untuk time, waktu. Kalau ada satu saja yang tidak normal, jangan tunda. Segera ke UGD rumah sakit terdekat. Sekarang, saya bagikan ramuan tradisional yang sudah terbukti secara ilmiah membantu melancarkan pembuluh darah dan mencegah stroke. Ramuan ini mudah, murah, dan bahannya ada di dapur Anda. Siapkan 3 siung bawang putih lokal yang masih segar, kupas bersih, 1 ruas jahe merah sebesar ibi jari, cuci bersih, geprek. 2 sendok makan madu murni, pilih yang asli, bukan campuran gula. 1 buah lemon segar ukuran sedang, 500 ml air matang, setara 2 gelas belimbing. Cara membuatnya: geprek bawang putih dan jahe sampai sedikit hancur, tapi jangan sampai halus. Rebus dengan air menggunakan api kecil selama 10-15 menit. Anda akan mencium aroma khas bawang putih yang kuat. Itu tandanya zat alisin sedang keluar. Matikan api, tunggu sampai hangat suam-suam kuku sekitar 10 menit. Saring dengan saringan teh. Peras sisa ampasnya sampai tuntas. Tambahkan perasan lemon dan madu. Aduk rata, minum selagi hangat. 1 gelas setiap pagi saat perut kosong, minimal 30 menit sebelum sarapan. Kenapa ramuan ini ampuh? Bawang putih mengandung alisin yang terbukti mengencerkan darah dan menurunkan tekanan darah. Jahe mengandung gingerol yang melancarkan aliran darah dan mencegah penggumpalan. Lemon kaya vitamin C dan citric acid yang membersihkan plak di pembuluh darah. Madu murni menurunkan kolesterol jahat dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Kombinasi keempatnya menciptakan efek sinergis yang luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah Anda. Tapi ingat, ramuan ini bukan obat dokter ya. Ini pelengkap untuk menjaga kesehatan. Ramuan saja tidak cukup tanpa perubahan gaya hidup. Pertama dan paling penting, kontrol tekanan darah setiap hari. Beli alat tensi digital, sekarang harganya terjangkau, Rp300.000 sudah dapat yang akurat. Ukur setiap pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Catat di buku khusus. Jaga tekanan darah di bawah 130/80. Kedua, jalan kaki minimal 30 menit setiap pagi. Tidak perlu cepat seperti dikejar anjing, yang penting konsisten setiap hari. Jalan kaki adalah olahraga paling aman dan efektif untuk lansia. Ketiga, kurangi garam drastis. Ini tidak bisa ditawar, maksimal 1 sendok teh rata per hari dari semua sumber makanan. Garam membuat pembuluh darah kaku dan tekanan darah melonjak. Keempat, tidur berkualitas 7-8 jam setiap malam. Penelitian Harvard membuktikan tidur kurang dari 6 jam meningkatkan risiko stroke 4 kali lipat. Kelima, kelola stres dengan baik. Saat merasa tertekan, tarik nafas dalam 10 kali, hembuskan perlahan. Stres kronis adalah pembunuh pembuluh darah yang senyap. Untuk makanan, saya berikan panduan sederhana yang mudah diingat. Wajib konsumsi ikan kembung, tongkol, atau salmon minimal 3 kali seminggu untuk omega 3-nya. Sayur hijau seperti bayam, kangkung, brokoli setiap hari untuk potasium yang turunkan tekanan darah. Buah pepaya, pisang, alvokat untuk menjaga kesehatan jantung dan otak. Kacang-kacangan tanpa garam segenggam sehari untuk protein nabati. Air putih minimal 8 gelas sehari untuk mencegah darah mengental. Yang harus dihindari, gorengan dengan minyak jelantah, makanan bersantan kental, jeroan, kulit ayam, dan makanan instan tinggi sodium. Ingat, makanan adalah obat alami terbaik Anda. Saya paham betul, mengubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun itu sangat sulit. Pak Harum dari Solo pernah bilang ke saya, "Dok, saya sudah 40 tahun makan asin dan gorengan, susah berubahnya." Tapi saya jawab, "Pak, coba pikirkan ini. Anda mau jalan-jalan keliling Indonesia sama istri saat pensiun atau berbaring di tempat tidur disuapi lewat selang? Anda mau main sama cucu atau cuma bisa lihat mereka dari kursi roda? Anda mau makan enak-enak di kondangan atau makan bubur lewat selang seumur hidup? Pilihan ada di tangan Anda sekarang." Stroke bukan takdir yang tidak bisa diubah.
Stroke bisa dicegah. Jika Anda mau bertindak, tubuh Anda masih bisa diperbaiki, pembuluh darah masih bisa dibersihkan, otak masih bisa diselamatkan, dan yang penting adalah kesadaran dan tindakan sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu Senin depan, jangan tunggu tahun baru. Setiap detik yang Anda tunda adalah risiko yang Anda ambil. Ingat, 80% stroke bisa dicegah dengan deteksi dini dan perubahan gaya hidup. Saya harus tekankan, jika Anda sudah mengalami 2 atau lebih dari 9 tanda yang saya sebutkan, jangan main-main, jangan googling mencari obat sendiri, jangan percaya pengobatan alternatif yang tidak jelas, langsung ke dokter atau rumah sakit. Minta pemeriksaan lengkap, cek darah lengkap, kolesterol, gula darah, fungsi ginjal, EKG, dan kalau perlu CT scan atau MRI kepala. Ya, saya tahu biayanya tidak murah, tapi percayalah, ini investasi terbaik dalam hidup Anda. Biaya stroke itu bisa ratusan juta, bahkan miliaran, belum lagi penderitaan seumur hidup yang tidak bisa dinilai dengan uang. Sekarang saya punya permintaan penting untuk Anda. Video ini mengandung informasi yang bisa menyelamatkan nyawa. Jangan simpan sendiri, bagikan ke grup WhatsApp keluarga besar Anda. Kirim ke saudara, sepupu, teman SMA, teman kerja, tetangga, siapa saja yang Anda kenal di atas 40 tahun. Siapa tahu ada yang sedang mengalami tanda-tanda ini tapi tidak sadar itu sinyal bahaya. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Pencet tombol bagikan di bawah video. Pilih WhatsApp, kirim ke semua grup yang Anda punya. Like video ini agar YouTube merekomendasikan ke lebih banyak orang. Subscribe channel Healthy Elderly dan pencet lonceng notifikasinya. Dan tolong tulis di kolom komentar, dari 9 tanda tadi, apakah ada yang pernah Anda atau keluarga alami? Sharing pengalaman Anda bisa membantu dan menguatkan yang lain. Akhir kata, saya Dr. Ahmad Ridho ingin sampaikan dari lubuk hati terdalam, Anda tidak sendirian dalam perjuangan menjaga kesehatan. Kita semua di sini adalah keluarga besar yang saling mendukung dan mendoakan. Kesehatan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang mencintai kita. Mereka butuh kita sehat, mereka butuh kita ada, mereka butuh kita bisa mendampingi mereka lebih lama lagi. Semoga informasi hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Anda dan seluruh keluarga selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari segala penyakit, khususnya stroke. Ingat seluruh pesan saya, lebih baik mencegah daripada mengobati, dan pencegahan terbaik dimulai dari pengetahuan yang benar. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan doa terbaik dari saya, Dr. Ahmad Ridho, untuk Anda semua. Sehat selalu, sampai jumpa.